Dan dengan cepat akhirnya api yang di dalam bus itu merambat ke seluruh bus sehingga bus itu terbakar sampai habis. Terus orang-orang di dalam bus kayak gimana? Semuanya terbakar karena kan mereka terperangkap di dalam bus. Halo guys, assalamualaikum. Buat kalian makasih ya sudah nonton video ini. Dan yang buat baru nonton, kemana aja. Tapi ya salam kenal ya buat kalian semua. Di video kali ini aku nggak membahas tentang horor ya, karena dari kemarin horor mulu, ntar kalian pada takut pula. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang sejarah kelam yang pernah terjadi di daerah Situbondo, Jawa Timur pada tahun 2003. Di mana peristiwa ini terjadi saat siswa dan siswi Yapemda 1 Sleman, Yogyakarta pulang dari acara study tour mereka. Jadi tragedi ini memang sedih kali weh. Gimana pula nggak sedih ya kan? Study tour yang seharusnya senang bahagia karena bisa jalan-jalan sama kawan-kawan malah berakhir tragis. Jadi bagaimana kisah lengkapnya? Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya dan tonton video ini sampai habis ya. Tunggu dulu, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Jadi, awal mula kisah ini terjadi ketika SMK Yapemda 1 Sleman, Yogyakarta mengadakan study tour ke Pulau Bali dengan menggunakan 3 bus yang disewa sama mereka. Nah, saat itu yang ikut study tour ada sekitar 150 orang siswa dan siswi. Nah, mereka dibagi menjadi 3 grup, di mana di setiap masing-masing bus ada 50 orang, 3 orang guru, dan 1 pemandu wisata. Berarti kalau dihitung-hitung, di satu bus itu ada sekitar 56 orang lah ya kan. 54 orang rombongan Yapemda 1 dan 2 orang lagi supir dan kernet busnya. Nah, di setiap bus sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti AC, DVD player, dan toilet. Jadi udah lumayan lengkap lah semua ya kan. Nah, menurut berita, supir dan kernet busnya ini bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang pilihan yang sudah berpengalaman dan profesional juga. Nah, singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu untuk study tour pun tiba. Nah, mereka berangkat dari Yogyakarta ke Bali melalui jalur penyeberangan Pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Nah, selama perjalanan, entah kenapa bis nomor 3 ini selalu aja mendapatkan masalah. Sedangkan bis nomor 1 sama 2 semua baik-baik aja, gak ada kendala sedikit pun. Nah, emang apa aja yang dialami sama bis 3? Nah, yang pertama pecah kaca. Jadi seluruh rombongan itu harus turun dulu. Tapi di mana letak kaca yang pecah itu pun aku nggak tahu. Karena nggak ada juga informasi yang memberitakan hal tersebut. Nah, udah ya kan. Lalu setelah diperbaiki, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Terus yang kedua, sebelum sampai di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, atap bis 3 ini tersangkut sama kabel listrik di pinggir jalan. Akhirnya bis ini pun berhenti lagi. Nah, entah gimana caranya, kabel itu pun berhasil ditarik dulu, lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Nah, banyak orang-orang mengatakan semua masalah-masalah ini terjadi karena seperti ada sebuah petanda buat mereka. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di Pelabuhan Ketapang dan menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk menggunakan kapal. Nah, sesampai di Pulau Bali, mereka pun menuju tempat-tempat yang sudah dijadwalkan sama SMK Yapemda 1. Mereka pun melakukan kegiatan study tour dengan baik, dengan perasaan senang, bahagia, hingga pada tanggal 8 Oktober 2003, kegiatan acara mereka pun selesai. Dan mereka pun dijadwalkan akan balik lagi nih kembali ke Yogyakarta. Nah, waktu itu mereka akan melalui jalur yang sama juga seperti sebelumnya, yaitu melalui Pelabuhan Gilimanuk ke Ketapang. Nah, di perjalanan pulang ini, lagi-lagi bis 3 ini mendapat masalah lagi, di mana kaca bis 3 ini pecah lagi. Gak tahulah entah kaca yang sama atau kaca yang di tempat yang berbeda. Pokoknya kacanya pecah lah. Lalu entah bagaimana, diputuskan bis 2 ini melanjutkan perjalanan terlebih dahulu ke Pelabuhan Gilimanuk. Sedangkan yang bis 1 nungguin bis 3 sampai selesai diperbaiki. Setelah bis 3 ini selesai diperbaiki, kembalilah bis 1 dan bis 3 melanjutkan perjalanan. Berkumpullah mereka di Pelabuhan Gilimanuk dan berhasil menyeberangi Selat Bali. Lalu mereka balik lagi nih ke Pulau Jawa dengan selamat. Nah, menurut informasi, urutan perjalanan itu yang di depan ada bis 1, yang di tengah bukan bis 2 lagi tapi bis 3, dan yang paling belakang adalah bis 2. Karena katanya takutnya bis 3 ini mengalami masalah lagi, bis 1 sama bis 2 nggak tahu, jadi takutnya ketinggalan. Nah, saat itu bis 2 dikemudikan oleh Budi yang merupakan kernet atau supir cadangan. Nah, sedangkan yang Armando, supir aslinya, memilih untuk istirahat di kursi kernet. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. Pada malam itu mereka melewati jalur Pantura. Awalnya semua perjalanan mereka itu baik-baik aja, nggak ada masalah. Sampai pada akhirnya perjalanan mereka menjadi menantang saat mereka melewati tanjakan di tikungan jalan raya Surabaya Banyuwangi. Dan katanya jalur itu memang sangat berbahaya dan banyak kali memakan korban. Banyak kali yang mengalami kecelakaan karena tanjakan dan turunan tikungannya itu sangat tajam weh. Ditambah lagi jalur itu
jauh dari pemukiman warga. Nah, di perjalanan di jalur ini, di depan rombongan ini ada sebuah mobil Colt diesel. Nah, saat rombongan ini sudah berada di 3 km PLTU Paiton, rombongan ini memutuskan untuk menyalip si Colt diesel itu dengan urutan seperti tadi. Bis 1, bis 3, sama bis 2 ya kan. Bis 1 sama bis 3 berhasil nyalip nih. Gak berapa lama disusul sama bis 2. Dan setelah bis 2 ini berhasil nyalip, tiba-tiba di depannya juga ada kontainer yang juga berusaha nyalip kendaraan di depannya. Tapi saat kontainer ini berhasil nyalip kendaraan yang di depannya, supir kontainer ini kaget karena ada seperti tumpukan pasir di depannya itu. Nah, karena kaget, supir kontainernya itu langsung banting setir ke kanan lah ya kan. Tapi di kanan itu ada bis 2 tadi. Akhirnya tabrakan pun nggak bisa dielakkan, di mana sisi depan kontainer itu menabrak sisi depan kanannya bis 2. Nah, situasi tabrakan ini pun semakin parah ketika ada kobaran api yang membakar sisi depan kanannya si bis 2. Nah, orang-orang di dalamnya itu panik lah ya kan. Mereka pun berusaha untuk ke depan untuk keluar dari bus. Tapi sayangnya, karena pintu depannya sudah hancur ditabrak sama kontainer tadi, jadi pintunya itu udah nggak bisa dibuka. Dan di tengah kepanikan ini, bus 2-nya itu ditabrak lagi dari belakang. Dia ditabrak sama Colt diesel yang disalipnya tadi. Jadi bisalah kalian bayangkan lah ya kan, bis 2 ini kayak diapit. Yang di depannya ditabrak sama kontainer, dan yang di belakang ditabrak sama Colt diesel. Nah, ketika orang-orang di dalam bus melihat kobaran apinya itu semakin besar, mereka pun semakin panik lah ya kan. Dan mereka berlari lagi untuk keluar dari pintu belakang. Tapi sayangnya, karena tadi habis ditabrak sama Colt diesel, pintu belakang pun juga nggak bisa dibuka. Astagfirullah. Mereka pun jadi terperangkap lah ya kan di dalam bus 2 itu. Semua orang di bus 2 ini panik berteriak minta tolong. Tolong, tolong, keluarkan kami. Dan mereka juga berusaha untuk memecahkan kaca dari dalam. Tapi sayangnya usaha mereka itu gagal. Orang-orang di luar bus itu pun gak bisa melakukan banyak hal. Karena kobaran apinya itu semakin besar. Dan dengan cepat akhirnya api yang di dalam bus itu merambat ke seluruh bus. Sehingga bus itu terbakar sampai habis. Dan hanya menyisakan besi rongsokan aja. Terus orang-orang di dalam bus kayak gimana? Semuanya terbakar. Karena kan mereka terperangkap di dalam bus. Gak ada yang bisa keluar. Dan kejadian ini terjadi gak jauh dari PLTU Paiton weh. Karena itulah kejadian ini dinamakan tragedi Paiton. Nah sekali kan weh. Astagfirullahaladzim. Gak lama kebakaran itu, tim pemadam kebakaran sampai di TKP pun gak bisa melakukan banyak hal. Selain berusaha untuk memadamkan api tersebut. Setelah beberapa jam kemudian, saat api berhasil dipadamkan, proses evakuasi pun dimulai. Nah saat itu, tim pemadam, polisi, bahkan warga sekitar memerlukan waktu sekitar 5 jam untuk bisa mengeluarkan semua korban. Karena kondisi jenazah seluruh penumpang pada saat itu sangat sulit untuk dikeluarkan weh. Kebanyakan dari mereka terlihat menumpuk di pintu belakang dan sebagian ada yang terjepit di antara kursi. Kebanyakan jenazah pada saat itu mengalami luka bakar yang sangat serius. Ada juga bagian tubuhnya yang sudah hilang dan beberapa dari mereka sulit untuk dikenali. Dan saat itu juga jasad mereka langsung dibawa ke RSUD Situbondo. Mirisnya, karena kapasitas ruang mayat di RSUD itu kecil, mereka terpaksa menaruh korban-korban kecelakaan di sekitar lorong rumah sakit. Dan untuk mengawetkan jasad para korban, manajemen pihak rumah sakit mendatangkan ratusan es balok dengan bertujuan agar jasad korban tidak cepat membusuk. Jadi dari 56 orang yang berada di dalam bus, hanya 2 orang aja yang selamat. Siapa? Mereka adalah supir dan kernet bisnya. Dimana pada saat kejadian, si Armando berhasil keluar setelah memecahkan kaca. Dan si Budi yang lagi mengemudi tadi juga berhasil keluar setelah Armando. Pada saat itu, Armando mengalami luka-luka ringan, sedangkan Budi mengalami luka-luka parah. Budi pun dinyatakan meninggal setelah dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya karena luka bakar yang sangat parah di sekujur tubuhnya. Saat itu polisi memastikan jumlah korban yang meninggal pada saat itu udah pasti 54 orang. Terdiri dari 51 siswa dan siswi, 2 guru, dan 1 pemandu wisata. Nah, setelah melakukan penyelidikan di TKP, pihak kepolisian menyimpulkan bahwa kecelakaan ini terjadi murni karena kelalaian dalam berkendara. Dari lokasi kejadian terlihat bahwa jalan truk kontainer telah melebihi marka jalan waktu dia motong. Sedangkan posisi bis 2 saat menyelip Colt diesel tadi dalam posisi yang benar. Jadi yang salah itu adalah pihak dari truk kontainer. Sementara itu hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebakaran yang terjadi karena tangki truk kontainer ini pecah. Nah, bahan bakar yang memuncrat keluar tangki pun menyulutkan percikan api. Kemudian tersulutlah api yang keluar karena benturan dan merembeslah itu ke badan bus. Nah, mudahnya api merambat ke dalam bus diduga karena di dalam bus banyak bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti karpet dan bahan kursi yang mudah terbakar.
juga barang-barang bawaan rombongan. Nah, terjebaknya korban-korban di dalam bus ini karena tidak adanya alat pemecah kaca darurat yang bentuknya kayak palu. Nah, itu dulu nggak ada. Karena itulah polisi menyatakan supir truk kontainer yang bernama Kozim dan juga kernet yang bernama Imam Syafi'i, mereka dinyatakan sebagai tersangka. Mereka terancam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Dan kepada polisi, Kozim mengaku dia sedang tidur saat kejadian, sedangkan truk dikemudikan oleh Imam. Nah, karena itu Kozim mengaku tidak tahu apapun bagaimana tabrakan itu terjadi. Nah, awalnya si Imam ini mengiyakan pengakuan si Kozim. Bahkan dia juga mengaku baru pertama kali dia mengemudikan truk di jalan. Tapi entah apapun alasannya, tiba-tiba dia menarik keterangannya sendiri. Nah, sedangkan Ormondo yang merupakan supir asli yang selamat tadi juga dijadikan tersangka karena dinilai tidak maksimal menolong penumpang. Sedangkan supir kot diesel yang menabrak mereka dari belakang itu sampai sekarang nggak ada infonya, guys. Kalau kalian tahu, silahkan komentar di bawah ya. Dan setelah kejadian ini, iring-iringan 54 ambulan ke Sleman setelah proses identifikasi di RSUD Situbondo pun selesai. Para jasad korban pun dijadwalkan akan dikembalikan ke Sleman, Yogyakarta. Saat itu, iring-iringan ambulan pun mulai bergerak membawa 54 jenazah dari RSUD Situbondo, Jawa Timur ke Yogyakarta. Setiap ambulan ditempeli nomor dan foto ukuran 10R milik para korban, termasuk 14 korban yang belum diidentifikasi. Sekda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Bambang Estrio Hadi, mengawali iring-iringan jenazah dari Situbondo. Dan sesampai di Yogyakarta, beliau menyerahkan rombongan ambulan kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono. Dan setelah acara serah terima secara simbolik, semua warga melakukan sholat jenazah. Dan setelah itu, semua keluarga korban jenazah langsung berhamburan menuju mobil ambulan. Suasana saat itu sangat menyedihkan. Lapangan di sana pun dipenuhi dengan hujan air mata. Banyak keluarga korban yang menangis dan mengelus-ngelus foto keluarga mereka yang sudah wafat. Dan banyak juga yang saat itu jatuh pingsan. Lalu menurut kabar, bis 1 dan bis 3 sama sekali tidak tahu kejadian apa yang menimpa bis 2. Saat sampai di sekolah, barulah itu banyak wartawan yang datang dan baru dari sanalah mereka tahu bahwa teman-teman mereka yang ada di bis 2 sudah tewas terbakar. Gimana lah perasaan mereka ya kan? Lalu semua jasad korban diambil sama pihak keluarga masing-masing dan nggak ada yang dimakamkan secara massal. Nah, setelah kejadian tragedi ini, pemerintah langsung mengeluarkan peraturan baru di mana salah satu peraturannya adalah pintu supir bis dihilangkan karena menghindari supir bis ini lari dari tanggung jawab. Karena kan memang keselamatan penumpang tanggung jawabnya supir bis ya kan. Selain itu juga perlengkapan keselamatan bis juga harus ditambah. Untuk bisa menggunakan pintu model otomatis harus juga dapat dibuka secara manual dari dalam bis. Dan setiap bis juga diwajibkan untuk memiliki pintu darurat, pintu atap darurat, palu pemecah kaca, dan juga alat pemadam api ringan atau APAR. Itu dia cerita lengkap tentang tragedi Python. Mari kita sama-sama berdoa untuk semua para korban yang sudah meninggal. Dan semoga kejadian maut ini gak akan terjadi lagi. Buat kalian, hati-hatilah kalian di jalannya ya. Janganlah kalian ngebut-ngebut. Lebih baik pelan asal selamat daripada membahayakan diri dan nyawa orang lain. Karena ada yang menunggu kita di rumah. Oke, sekian dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka sama video ini. Kalau ada yang kurang lengkap dari cerita ini, silakan lengkapi dengan komentar di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share, dan juga nyalakan notifikasinya agar kalian tahu setiap aku upload video baru. Oke, see you next video. Bye-bye!